Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi wawancara ini. Sebelum kita mulai, baiklah izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dela Natalia dengan NIM 06061282429073. Dan hari ini saya akan bertindak sebagai pewawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kamu mengelola kegiatan atau program dalam bidang pencaksilat. Boleh perkenalkan terlebih dahulu? Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Muniro dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, kita masuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kamu menyusun perencanaan sebelum menjalankan suatu kegiatan program pada pencaksilat. Oke, sebelumnya untuk program-program yang ada di pencaksilat itu beragam dari segi event mengenai fighter, seni, dan segala macam. Tetapi untuk fokus program itu saya hanya memegang beberapa, yaitu seperti di bagian fighter. Mungkin dari situ saya fokuskan untuk memulai perencanaannya. Kami membentuk sebuah job desk terlebih dahulu kepada anggota untuk siapa yang bisa menghandle setiap divisinya. Langsung kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu mengatur tim atau sumber daya agar tujuan program pencaksilat dapat tercapai secara efektif? Oke, biasanya saya itu menggunakan 3 metode. Yang pertama itu disiplin, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga itu reward. Jadi saya memberikan arahan atau kedisiplinan yang dikasihkan kepada anggota dulu atau siswa-siswa saya. Lalu konsekuensi, jadi setiap mereka yang tidak disiplin, lalu tidak memenuhi aturan, itu harus ada konsekuensi yang membuat mereka itu paham bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan dan hal itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak baik untuk dilakukan ke depannya. Dan yang ketiga itu reward. Jadi reward itu ketika mereka sudah mengasihkan atau memberikan sesuatu hasil atau hasil yang maksimal dari usahanya tersebut, kami selalu mengapresiasi terhadap sebuah program tersebut dan kepada siswa-siswa yang sudah mengusahakan program-program tersebut. Baik. Yang ketiga, bagaimana kamu memastikan bahwa rencana program pencaksilat dapat dijalankan dengan baik di lapangan? Memastikan program pencaksilat itu terkadang semuanya itu sudah diatur sebelumnya outline-nya gitu. Jadi mengenai job desk-nya, lalu untuk kondisi di lapangannya berjalan lancar atau tidaknya itu sudah di luar kendali pastinya, tetapi untuk memastikan hal itu berjalan dengan lancar, sebagai pelatih itu harus memberikan konsistensi kepada anggota untuk menjalankan atau mengingatkan sebuah program ini adalah program harus berjalan dan berhasil. Yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu melakukan pengawasan dan evaluasi agar kegiatan pencaksilat sesuai dengan rencana? Baik, untuk keberhasilan pencaksilat itu sebenarnya juga dibutuhkan mengenai kebutuhan internal juga. Jadi sebagai pelatih juga harus mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anggota atau siswa. Dan untuk evaluasi itu kami memberikan evaluasi juga yang tidak
tidak terlalu membebani kepada mereka, tetapi membuat mereka sadar seperti bahwasanya jika kamu tidak mendapatkan apa yang seperti teman-teman mendapatkan, itu artinya usahamu kurang. Maka dari itu evaluasi dari kamu, usahamu harus lebih giat lagi dan lebih disiplin lagi, konsisten lagi gitu. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Jawabanmu sangat jelas dan informatif. Wawancara ini diberikan gambar yang baik tentang bagaimana kamu mengelola pencaksilat dan terstruktur. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk program sebelumnya. Untuk mengakhiri wawancara ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.